Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari biomekanika yang berjudul Analisa Biomekanika Olahraga, Studi Kasus Running Analisa. Di page kedua ini terdapat foto saya treadmill dari saya dan evaluasi kesalahan saya. Yang pertama, midfoot strike dengan sedikit overstrike, sudut 3,83 derajat, rentang baik minus 10 derajat sampai 10 derajat. Dampak, bagian tengah kaki menyentuh tanah saat lutut sedikit menekuk. Dengan posisi tubuh yang sedikit condong ke belakang, beban terutama diteruskan ke otot penstabil dan jaringan ikat pergelangan kaki. Peredaman, otot betis dan tendon Achilles bekerja lebih keras untuk menyerap benturan dan menstabilkan sendi pergelangan kaki yang mengalami dorsifleksi cukup besar. Hamstring membantu mengatur ekstensi pinggul sekaligus mengontrol fleksi lutut. Dorongan, transisi menuju propulsi melambat karena posisi kaki terlalu ke depan, tetapi otot betis dan kaki tetap memberikan dorongan sedang. Hamstring membantu mengontrol ekstensi pinggul dan menghasilkan tenaga. 2. Sudut lutut belakang saat kaki mendarat. Sudut 128,75 derajat. Rentang baik 0 derajat sampai 103 derajat. Ringkasan, membutuhkan energi lebih besar untuk mempertahankan kecepatan. Gerakan menjadi terbatas. Latihan sprint untuk meningkatkan amplitudo dan lutut belakang terlalu terbuka. Tips pelatih: bayangkan tumit belakangmu terikat pada balon yang mengangkatnya ke belakang setiap langkah. Konsekuensi, siklus kaki yang terbatas mengurangi rentang gerak pinggul dan mengurangi efisiensi dorongan. Hal ini juga dapat berdampak buruk pada lutut dan pergelangan kaki serta meningkatkan risiko cedera. Koreksi, perhatikan rentang gerak kaki dan pinggul. Tambahkan latihan sprint, akselerasi, mobilitas, dan propriosepsi. Posisi kepala, sudut minus 2 derajat, rentang baik minus 14 derajat sampai minus 4 derajat. Ringkasan, selaraskan kepala, leher, dan punggung. Pandangan terlalu tinggi, kelelahan meningkat, risiko ketegangan otot. Tips pelatih: pilih satu titik untuk mengarahkan pandangan. Hal ini akan membantu mempertahankan posisi kepala yang tepat. Konsekuensi, melihat terlalu ke atas saat berlari dapat menyebabkan ketegangan otot di leher dan sepanjang tulang belakang, sehingga menimbulkan kelelahan dan ketidaknyamanan. Mengangkat kepala terlalu tinggi juga dapat memengaruhi pernapasan dan mengurangi efisiensi distribusi oksigen ke otot. Koreksi, pertahankan posisi kepala netral sejajar dengan tulang belakang. 4. Posisi punggung, sudut 4 derajat, rentang baik 6 derajat sampai 12 derajat. Ringkasan, aktifkan otot perut untuk menstabilkan punggung. Beban berlebih pada otot lumbar dan gelut. Risiko nyeri punggung bawah. Badan terlalu condong ke depan, ke belakang. Tips pelatih: cobalah meraih langit dengan kepala sambil mempertahankan keinginan untuk memanjangkan tubuh semaksimal mungkin. Konsekuensi, tubuh yang tidak cukup condong ke depan dapat meningkatkan tekanan pada otot punggung bawah, menyebabkan kelelahan dini dan meningkatkan risiko nyeri punggung bawah. Hal ini dapat mengurangi kemampuan pelari untuk mendorong tubuh ke depan sehingga menyebabkan penurunan efisiensi gerakan dan meningkatkan penggunaan energi. Koreksi, tubuh harus sedikit condong ke depan dengan mengaktifkan otot perut. 5. Posisi lengan, sudut 91 derajat, rentang baik 75 derajat sampai 85 derajat. Ringkasan, hindari mendorong terlalu jauh ke belakang, sikut terlalu terbuka, dan kehilangan efisiensi.
Tips pelatih, bayangkan Anda membawa nampan berisi gelas-gelas rapuh. Tujuannya adalah mencegah gerakan mendadak yang dapat membuat gelas jatuh. Konsekuensi, lengan berperan dalam mendorong tubuh saat berlari, dan ayunan berlebihan tidak menjamin kecepatan lebih baik. Sebaliknya, hal itu menyebabkan hilangnya efisiensi dan membuat sulit mempertahankan ritme lari yang stabil karena dapat mengganggu koordinasi dan cadence. Koreksi, untuk memperbaiki gerakan lengan yang terlalu jauh saat berlari, fokuslah pada mempertahankan gerakan rentang gerak yang sesuai. Hindari dorongan terlalu jauh ke belakang karena dapat menyebabkan overextension. 6. Sudut lutut depan saat kaki menyentuh tanah. Sudut 154 derajat, rentang baik 130 derajat sampai 180 derajat. Ringkasan, teruslah berlatih pada posisi ini. Efisiensi lari optimal dan sudut lutut depan ideal. Tips pelatih, saat berlari, bayangkan ada tali tak terlihat yang melekat pada lutut Anda dan menariknya perlahan ke atas. Pada setiap langkah, angkat lutut sedikit maju, garis tak terlihat tersebut lalu biarkan turun secara alami. Konsekuensi, jika kaki depan terlalu menekuk saat menyentuh tanah ketika berlari, hal ini dapat menyebabkan hilangnya efisiensi dan meningkatkan risiko cedera. Koreksi, teruslah berlatih sambil mempertahankan posisi lutut ini. Di sini terdapat video side treadmill saya. Next, ke back view treadmill. Di analisis yang pertama ini, 1. Kiri, penggunaan pelvis berlebihan. Sudut 4,26 derajat, rentang baik 0 derajat sampai 20 derajat. Ringkasan, sisi kanan dan kiri pelvis tidak sejajar. Cobalah menyadari posisi pinggul. Perkuat otot glute, hamstring, adduktor, dan flexor pinggul untuk mempertahankan posisi yang baik. Konsekuensi, ketegangan otot pinggul, nyeri lutut, nyeri tibia, nyeri tendon Achilles, nyeri pelvis, dan nyeri punggung bawah. Koreksi, bayangkan sebuah tali menarik bagian atas kepala ke atas sambil menjaga pelvis tetap rata dan stabil saat berlari. Kurangi benturan berat saat kaki menyentuh tanah. Aktifkan otot inti untuk menstabilkan pelvis. 2. Kanan, penurunan pelvis ringan. Sudut 3,32 derajat, rentang baik 0 derajat sampai 2 derajat. Ringkasan, sisi kanan dan kiri pelvis tidak sejajar. Cobalah menyadari posisi pinggul, perkuat otot glute, hamstring, adduktor, dan flexor pinggul untuk mempertahankan posisi yang baik. Konsekuensi, kelelahan otot pinggul, nyeri lutut, nyeri tibia, nyeri tendon Achilles, nyeri pelvis, dan nyeri punggung bawah. Koreksi, bayangkan ada sebuah tali menarik bagian atas kepala ke atas sambil menjaga pelvis tetap rata dan stabil saat berlari. Kurangi benturan berat saat kaki menyentuh tanah. Aktifkan otot inti untuk menstabilkan pelvis. Ketiga, kiri, adduksi berlebihan. Sudut minus 10,93 derajat, rentang baik minus 3 derajat sampai 3 derajat. Ringkasan, abduksi lutut. Tulang kering bergerak ke dalam relatif terhadap garis dari pinggul ke pergelangan kaki sehingga lutut runtuh keluar. Perhatikan posisi lutut untuk mempertahankan keselarasan antara pinggul dan pergelangan kaki. Perkuat otot adduktor, glutes, dan quadriceps untuk mempertahankan posisi yang baik. Konsekuensi, nyeri lutut, ketegangan otot pinggul, ketegangan otot glute, dan berkaitan dengan valgus lutut. Koreksi, bayangkan garis lurus dari pinggul ke lutut hingga ke pergelangan kaki saat berlari. Perhatikan
Bentuk gerakan untuk mengurangi benturan berat saat kaki menyentuh tanah. Aktifkan otot glute, hamstring betis, dan quadriceps untuk menstabilkan lutut. 4. Lutut sejajar. Kanan lutut sejajar, sudut minus 2,90 derajat, rentang baik minus 3 derajat. Ringkasan, lutut sejajar dengan pinggul dan pergelangan kaki, posisi lutut ideal dan efisiensi baik. Konsekuensi, keterbatasan gangguan muskuloskeletal. Koreksi, pertahankan posisi lutut ini, pertahankan keselarasan kaki ini saat kaki menyentuh tanah. 5. Pronasi, sudut minus 3,04 derajat, rentang baik minus 3 derajat sampai 3 derajat. Ringkasan, kaki bergerak ke dalam, risiko nyeri, dan latih propriosepsi. Penjelasan, pronasi adalah gerakan kompleks kaki ke arah dalam. Gerakan ini terutama terjadi di belakang kaki. Pronasi kaki adalah gerakan alami yang penting saat berjalan dan berlari. Namun, gerakan ini seharusnya hanya terjadi karena ketika kaki menyentuh tanah. Konsekuensi, pronasi yang terjadi saat kaki meninggalkan tanah dapat menyebabkan berbagai cedera seperti plantar fasciitis, tendinitis Achilles, nyeri punggung, dan masalah lainnya. 6. Kanan netral, sudut minus 2,37 derajat, rentang baik minus 3 derajat sampai 3 derajat. Ringkasan, kemungkinan memperkuat kaki dengan propriosepsi dan posisi baik. Penjelasan, kaki netral berarti posisi kaki lurus tanpa pronasi atau supinasi. Artinya kaki tidak bergerak terlalu ke dalam atau keluar saat berjalan atau berlari. Konsekuensi, posisi netral ideal untuk performa optimal. Dimulai dengan kaki sedikit keluar lalu berguling ke dalam untuk mendorong tubuh maju. Di sini terdapat video back view treadmill. Lanjut ke side overgrowth. Analisis yang pertama adalah midfoot strike dengan overstride sedang. Sudut overstride 5,68 derajat. Rentang overstride yang baik minus 10 derajat sampai 5 derajat. Dampak, bagian tengah kaki menyentuh tanah saat lutut sedikit menekuk, dengan tubuh berada di belakang titik pendaratan kaki. Beban terutama diteruskan ke otot betis dan pergelangan kaki. Amortisasi, otot betis dan tendon Achilles mendapat tekanan besar untuk menyerap benturan dan menstabilkan sendi pergelangan kaki yang mengalami dorsifleksi signifikan. Hamstring membantu mengatur ekstensi pinggul sambil mengontrol fleksi lutut. Propulsi, transisi menuju propulsi melambat karena posisi kaki yang terlalu ke depan. Tetapi otot betis dan kaki tetap membantu memberikan dorongan sedang. Hamstring secara aktif membantu mengontrol ekstensi pinggul dan menghasilkan tenaga. 2. Posisi punggung, sudut 4 derajat, rentang baik 6 derajat sampai 12 derajat. Ringkasan, aktifkan otot perut untuk menstabilkan punggung. Beban berlebih pada otot lumbar dan glute, risiko nyeri punggung bawah, dan terlalu condong ke belakang. Tips pelatih, cobalah meraih langit dengan kepala sambil mempertahankan keinginan untuk memanjangkan tubuh semaksimal mungkin. Konsekuensi, tubuh yang tidak cukup condong ke depan dapat meningkatkan tekanan pada otot punggung bawah, menyebabkan kelelahan dini dan meningkatkan risiko nyeri punggung bawah. Koreksi, tubuh harus sedikit condong ke depan. Aktifkan otot perut untuk menstabilkan dada dan mengurangi tekanan pada area lumbar. 3. Posisi lengan, sudut
90 derajat. Rentang baik 75 derajat sampai 85 derajat. Ringkasan, hindari mendorong terlalu jauh ke belakang, siku terlalu terbuka, kehilangan efisiensi, dan mempertahankan amplitudo gerakan yang sesuai. Tips pelatih, bayangkan Anda membawa nampan berisi gelas rapuh. Tujuannya adalah mencegah gerakan mendadak yang dapat membuat gelas jatuh. Konsekuensi, ayunan lengan berlebihan menyebabkan hilangnya efisiensi dan mengganggu koordinasi serta cadence. Mempertahankan tentang gerak lengan yang sesuai dan hindari mendorong terlalu jauh ke belakang. 4. Sudut lutut depan saat kaki menyentuh tanah. Sudut 153 derajat, rentang baik 145 derajat sampai 180 derajat. Ringkasan, teruslah berlatih pada posisi ini dengan efisiensi lari optimal dan sudut lutut depan ideal. Tips pelatih, saat berlari, bayangkan ada tali tak terlihat yang terhubung ke lututmu dan menariknya perlahan ke atas. Pada setiap langkah, angkat lututmu sedikit maju garis tak terlihat tersebut, lalu biarkan turun secara alami. Konsekuensi, jika kaki yang berada di depan terlalu menekuk saat menapak di tanah ketika berlari, hal ini dapat menyebabkan hilangnya efisiensi gerakan dan berpotensi meningkatkan risiko cedera. Perbaikan, teruslah berlatih dengan fokus menjaga lutut tetap pada posisi ini. 5. Sudut lutut belakang saat kaki menyentuh tanah. Sudut 111,27 derajat, rentang baik 0 derajat sampai 90 derajat. Ringkasan, membutuhkan energi lebih besar untuk mempertahankan kecepatan. Pembatasan amplitudo gerakan, latihan sprint untuk meningkatkan amplitudo, dan lutut belakang terlalu terbuka. Tips pelatih, bayangkan tumit belakangmu terikat pada sebuah balon yang menariknya ke atas di belakang tubuhmu pada setiap langkah. Konsekuensi, siklus gerakan kaki yang terbatas dapat membatasi jangkauan gerak pada pinggul sehingga memengaruhi efisiensi dorongan saat berlari. Keterbatasan ini juga berdampak buruk pada lutut dan pergelangan kaki sehingga meningkatkan risiko cedera. Menggunakan langkah yang lebih pendek secara signifikan meningkatkan pengeluaran energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan kecepatan tertentu. Peningkatan kebutuhan energi ini dapat menyebabkan kelelahan lebih cepat. Perbaikan, memperhatikan jangkauan gerak pada kaki dan pinggul akan membantu memiliki teknik yang lebih baik. Tambahkan latihan sprint atau akselerasi untuk mendorong gerakan kaki belakang yang lebih dinamis. Menambahkan latihan mobilitas dan propriosepsi juga akan sangat bermanfaat. 6. Posisi kepala. Sudut 7 derajat, rentang baik minus 14 derajat sampai minus 4 derajat. Ringkasan, selaraskan pandangan terlalu tinggi dan nyeri pada area leher. Tips pelatih, bayangkan Anda memegang balon di antara dagu dan dada, lalu mempertahankan tekanan ringan tersebut selama berlari. Konsekuensi, pandangan terlalu ke atas dapat menyebabkan ketegangan otot leher dan tulang belakang, kelelahan, serta menurunkan suplai oksigen ke otot. Koreksi, pertahankan kepala dalam posisi netral dan pandangan sejajar. Dapat video side over growth. Kemudian lanjut ke back view overground. Yang pertama, posisi panggul kiri, sudut 4,7 derajat, rentang baik 0 derajat sampai 2 derajat. Peringkasan, sisi kanan dan kiri panggul tidak sejajar. Cobalah untuk selalu menyadari posisi pinggul dan memperkuat otot glute, hamstring, aduktor, dan otot flexor pinggul untuk menjaga posisi tubuh yang baik. Konsekuensi, ketegangan pada otot pinggul, nyeri pada lutut, nyeri pada tulang kering, nyeri pada tendon Achilles, nyeri pada panggul, dan nyeri punggung bagian bawah. Koreksi,
Bayangkan ada seutas tali yang menarik bagian atas kepala Anda ke atas, guna menjaga panggul tetap rata dan stabil saat Anda berlari. Batasi benturan keras saat kaki menyentuh tanah dan kencangkan otot perut untuk menstabilkan panggul. Yang kedua, posisi panggul kanan. Sudut 5,34 derajat, rentang baik 0 derajat sampai 2 derajat. Ringkasan, sisi kanan dan kiri panggul tidak sejajar. Cobalah untuk menyadari posisi panggul dan memperkuat otot glute, hamstring, aduktor, dan otot flexor pinggul untuk menjaga posisi baik. Konsekuensi, ketegangan otot pinggul, nyeri lutut, nyeri tibia, nyeri tendon Achilles, nyeri panggul, dan nyeri punggung bawah. Koreksi, bayangkan ada tali yang menarik bagian atas kepala Anda ke atas, menjaga panggul tetap rata dan stabil saat Anda berlari. Batasi benturan keras saat kaki menyentuh tanah dan kencangkan otot perut. Abdominal belt untuk menstabilkan panggul. 3. Sisi kiri abduksi berlebihan. Sudut minus 10,34 derajat, rentang baik minus 3 derajat hingga 3 derajat. Ringkasan, aduksi lutut kaki bagian bawah, bergerak ke arah dalam relatif terhadap garis dari pinggul ke pergelangan kaki, menyebabkan lutut seolah runtuh ke arah luar. Perhatikan posisi lutut Anda untuk menjaga keselarasan antara pinggul dan pergelangan kaki, dan perkuat otot aduktor, otot glute, dan otot quadriceps Anda untuk menjaga posisi tubuh yang baik. Konsekuensi, nyeri lutut, ketegangan otot pinggul, ketegangan otot glute, dan terikat dengan knee valgus. Koreksi, bayangkan sebuah garis lurus yang membentang dari pinggul ke lutut hingga ke pergelangan kaki saat Anda berlari. Sadarilah postur Anda untuk mengurangi benturan keras saat kaki menyentuh tanah, dan kencangkan otot glute, otot hamstring, otot betis, dan otot quadriceps untuk menstabilkan lutut. 4. Sisi kanan aduksi berlebihan. Sudut minus 7,3 derajat, rentang baik minus 3 derajat hingga 3 derajat. Ringkasan, aduksi lutut kaki bagian bawah, bergerak ke arah dalam relatif terhadap garis dari pinggul ke pergelangan kaki, menyebabkan lutut seolah runtuh ke arah luar. Perhatikan posisi lutut Anda untuk menjaga keselarasan antara pinggul dan pergelangan kaki, dan perkuat otot aduktor, otot glutes, dan otot quadriceps untuk menjaga posisi tubuh yang baik. Konsekuensi, pronasi adalah gerakan kompleks kaki ke arah dalam. Gerakan ini terutama terjadi di bagian belakang kaki. Pronasi kaki adalah gerakan alami yang penting saat berjalan dan berlari. Namun gerakan ini seharusnya hanya terjadi ketika kaki menyentuh tanah. Koreksi, bayangkan sebuah garis lurus yang membentang dari pinggul ke lutut hingga ke pergelangan kaki saat berlari. Sadarilah postur Anda untuk mengurangi benturan keras saat kaki menyentuh tanah, dan aktifkan otot glute, otot hamstring, otot betis, dan otot quadriceps untuk menstabilkan lutut. 5. Sisi kiri pronasi. Sudut minus 3,50 derajat, rentang baik minus 3 derajat hingga 3 derajat. Ringkasan, kaki bergerak ke arah dalam, risiko nyeri shin splints, plantar fasciitis, tendinitis Achilles, dan nyeri lutut. Saran, latihlah kemampuan propriosepsi. Penjelasan, pronasi adalah gerakan kompleks pada kaki di mana kaki bergerak ke arah dalam. Gerakan ini terutama terjadi pada bagian belakang kaki. Pronasi kaki adalah gerakan alami yang vital selama berjalan dan berlari, namun hal ini seharusnya hanya terjadi saat kaki bersentuhan dengan tanah. Konsekuensi, pronasi kaki yang terjadi saat kaki meninggalkan tanah dapat menyebabkan berbagai cedera, dan beberapa risiko cederanya meliputi plantar fasciitis, Achilles tendonitis, nyeri punggung, serta masalah lainnya.
6. Sisi kanan, pronasi. Sudut overstride minus 4,25 derajat, rentang baik minus 3 derajat hingga 3 derajat. Ringkasan, kaki bergerak ke arah dalam, nyeri sin splintis. Plantar fasciitis, tendinitis Achilles, resiko nyeri sin splintis, plantar fasciitis, tendinitis Achilles, dan nyeri lutut. Saran, latihlah kemampuan propriosepsi. Penjelasan, pronasi adalah gerakan kompleks pada kaki di mana kaki bergerak ke arah dalam. Gerakan ini terutama terjadi pada bagian belakang kaki. Pronasi kaki adalah gerakan alami yang vital selama berjalan dan berlari. Konsekuensi pronasi kaki yang terjadi saat kaki meninggalkan tanah dapat menyebabkan berbagai cedera, dan beberapa risiko cederanya meliputi plantar fasciitis, Achilles tendonitis, nyeri punggung, serta masalah lainnya. Di sini terdapat video terakhir back view overground. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.